Xây rồi thì sức dụ theo các bộ dụng cụ sĩ và cảm hình nước thì một bạn. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart.
welcome Eder Sungkono, agennya para artis, bahkan ya, Eder ini pernah honeymoon bareng Asmiranda loh, bener nggak dari ya? Waduh. Iya. Lu kok sampai kepo gitu ya, Cong? Sampai tahu banget, Cong. Ih, lu namanya kudet, kurang update. Gila. Eder itu mainannya sama artis-artis. Mulu kerjanya. Gila. Oke, Eder, boleh dong Oke. kenalin diri atau kita mau langsung tampilin slide-nya nggak? Oke, gue ngomong sedikit. Abis itu ntar Oke, minta tolong ya, silakan. Cong. Soalnya gue pakai tablet nih, cukup banget. Siap, Oke, thank you banget, Erison, sama Acong, my brother yang hari ini udah kasih kesempatan buat bisa sharing di sini gitu ya. Karena buat gue, kalian berdua juga inspirator ya, luar biasa prestasinya, membuat gue juga jadinya terinspirasi untuk nggak boleh santai gitu loh. Gue inget banget ketemu Acong itu pertama kali di Lipo Kuningan GP, gue nggak kenal dia siapa. Gue juga sama Erison juga nggak satu geng dari dulu, kalau kita pergi-pergi beda geng, jadi juga belum kenal juga dulu, 2 tahun yang lalu lah lebih tepatnya. Cuma lihat Erison doang, bentuknya yang seksi dan montok, tapi sisanya nggak tahu siapa gitu kan. After dari situ, Hati-hati dari si ini direkam Acong loh. share. Oh, direkam. Ya bagus. Oke, oh iya, undang-undang ITE dong, nih bahaya, gue bisa diserang nih sama Erison nih. Nah, udah gitu gue ketemu sama si Acong pertama kali, dia sharing di GP, gue suka yang bentuknya modelnya lucu-lucu, jadi Acong udah bentuknya lucu, sharingnya lucu teman-teman waktu itu ya. Acong sejak di Prudential udah nggak terlalu pelo lagi kayak orang glodok, tapi pertama kali awal-awal di Pru dia ngomongnya benar-benar glodok abis, itu gue ngakak setengah mati. Itu Kenapa? Karena lulusan pegocan gitu. iya, Pekojan. Nah, gue juga ngumpulnya di Pekojan dulu, jadi nyambung ya. Jadi gue juga tinggal di Mangga Besar, jadi ngeliatin dia, ya gue tahu banget ini orang memang disitulah wilayah hidupnya gitu. Terus gue lihat juga, gue terkesan bahwa menurut gue Acong tuh pribadinya tuh, dia orangnya nggak mikir panjang. Bukannya berarti bodoh ya teman-teman, ntar lo salah sangka lagi. Tapi maksud gue adalah, dia ada peluang, lihat, cocok, sikat. Dia bete, ya dia ngedown. Pokoknya bener-bener seperti manusia pada umumnya deh. Dan gue lihat, wah luar biasa ya. Oh luar biasa ya. Terus gue juga belajar bagaimana cara Erison nge-treat dia dan track dia. Akhirnya kita sering ngobrol, sering ceng-cengan. Ya, akhirnya sampai sekarang deh berteman gitu. Nah, itu salah satu yang mau saya bagi. Nah, teman-teman, saya mau sharing sedikit mengenai perjalanan saya di Prudential, teman-teman. Jadi hari ini saya di-request untuk cerita mengenai sedikit background, mungkin juga nanti tambahin sedikit-sedikit mengenai selling tips. Selling tipsnya yang bisa dipakai di masa COVID, teman-teman. Jadi hari ini nggak cuma dengerin A, B, C gitu loh, teman-teman. Tapi yang bisa lebih didengerin adalah ada hasilnya gitu loh. Nah, saya mau update, saya tahu masih kalah sama Acong, saya tahu masih kalah sama Erison, tapi kalau ada 2 orang plus 1 lagi 3 orang yang tanda kutip tidak terpengaruh sama COVID, mestinya kita berpikir kenapa 3 orang ini nggak terpengaruh sama COVID. Dalam arti gini, saya mau share teman-teman sampai Juni ini total produksi pribadi saya issue 800, hampir 900, submit itu 1M lah teman-teman ya. Gila. Nah berarti kita asumsikan bahwa secara apa gila lu juga samanya, secara direct, secara pribadi saya juga udah double star club kalau mau dansa teman-teman. Nah untuk direct kurang lebih submit kurang lebih ya teman-teman ya sekitar 1,4 sampai 1,5 teman-teman. Gambaran lah, tinggal tunggu issue aja, maksudnya masih dalam proses. Tapi yang saya mau share bukan prestasi seberapa angka saya bagus gitu, enggak kok teman-teman. Tapi saya mau bilang begini, sebelum kita mulai lihat dengan mindset. Satu hal yang teman-teman harus tahu, ketika awal tahun, ketika COVID dimulai ada di Wuhan, saya udah mulai berpikir bahwa ini akan sampai ke Indonesia. So, ketika masuk di bulan Januari, saya nggak stop kerja. Jadi ketika orang euforia, mereka dapat income tambahan yang gede banget, apalagi ada konversi dan teman-temannya, ya saya tetap santai dan saya tetap kerja. Itu poin pertama, kenapa dapat omset. Yang kedua, ketika COVID muncul, semua orang berpikir bahwa dagang susah, toko tutup, orang takut dan semua macam-macamnya, plus media memberitakan berlebih-lebihan. Nah, saya tetap nggak berpikir seperti itu, teman-teman. Karena gini, yang saya percaya adalah gini, kalau lu pikir dagang susah, ya lu bener, masalahnya itu. Dagang susah, jualan susah, bener, nggak salah.
Dan ketika Anda mempercayai itu terjadi, nah otak Anda adalah budak yang baik hati. Jadi ketika Anda percaya bahwa itu susah, dia akan berusaha mewujudkan bahwa apa yang Anda pikirkan itu benar. Anda akan melihat 1000 kesusahan, Anda akan melihat semua orang susah ditelepon, Anda akan melihat semua orang nggak bisa masuk. Dan saya percaya yang membuat saya berbeda dibandingkan orang lain, dan teman-teman juga yang udah mencapai adalah mereka berpikir bahwa ya udah COVID ya COVID, tapi saya percaya kok banyak kaum menengah, nggak usah ngomong kaya ya teman-teman, kalau orang kaya duitnya nggak bisa habis. Tapi saya berpikir banyak kaum menengah yang menyimpan uangnya, dan mereka akan mengeluarkan kalau saatnya tepat. Seperti apa saatnya tepat? Saat dimana kalau mereka takut kalau kena resiko meninggal, keluarganya jadi berantakan. Saat ada agent asuransi yang tetap terus perhatian dan tetap infoin ke mereka, dan mereka ngerasa, oh mereka butuh ya insurance ini. Jadi itu yang saya percayain. Jadi apapun yang Anda percaya, baik jualan susah maupun jualan mudah, dua-duanya benar. Dan tapi saya memilih untuk percaya bahwa jualan itu mudah. Itu adalah salah satu mindset yang saya pakai sampai detik ini. So saya kalau misalnya ada agent saya datang ngomong itu susah, komplain dan segala macam, saya cuma ngomong seperti tadi gitu. Terserah lu mau percayanya apa, tapi yang gue percaya adalah jualan sekarang memang nggak semudah tahun lalu. Karena ada tantangan ekonomi. Tapi gue selalu percaya adalah cuma dengan sedikit usaha lebih dan perhatian lebih, sehari telepon 2 orang untuk kasih perhatian, pasti jalannya kebuka. Nah, itu poin yang saya pengen bagi di awal, teman-teman. Nah, saya juga punya kebiasaan kalau ngomong berapi-api dan semangat dan cepat, teman-teman. Jadi kalau kecepatan, Harrison sebagai wasitnya atau Andi sebagai wasitnya gitu. Tapi kalau Harrison nggak bisa jadi wasit, gendutan, teman-teman. Jadi Andi juga boleh, ya. Gitu. Siap, Oke, kita mulai. siap. Direkam bro, direkam bro. Oke. Oke, ini kita bikin santai aja, teman-teman. Nanti ada sharing, tanya jawab, ya. Oke, saya mau cerita mengenai siapa saya, teman-teman. Bukan untuk membanggakan siapa, tapi saya mau lihat teman-teman bahwa cerita masa lalu saya bisa mungkin membuat teman-teman yang punya pengalaman yang sama berpikir bahwa gini, si Eder yang cukup aja bisa lo jalanin Prudential, gimana gue yang punya background lebih bagus. Apalagi yang tadi saya dengar sharing, saya lupa namanya siapa, dia udah closing hampir 200 juta. Selamat ya buat lo ya. Itu udah pasti PCC lah tahun ini, kejar terus. Oke. Nah, ini story gue sebelum Prudential, boleh di next. Nah, teman-teman, ini adalah foto keluarga saya, teman-teman ya. Jadi, itu sebelah kiri ke saya, yang kanan yang keriting itu adalah adik saya yang cowok, teman-teman. Jadi, adik saya yang cowok itu yang salah pertama kali membuka jalan saya untuk punya nasabah dari kalangan public figure. Kenapa? Karena dia juga ada di lingkungan di situ. Nah, di tengah adalah mama saya, teman-teman. Ini mama saya. Mama saya adalah seorang survival, bukan kanker, tapi gagal ginjal. Jadi mama saya sampai saat ini masih cuci darah rutin. Di seminggu 2 kali di rumah sakit Geraha Getoya. Mama saya terkena gagal ginjal 1,5 tahun yang lalu. Pertanyaan semua orang ketika saya ngomong gini adalah, anaknya izin asuransi, emaknya punya asuransi nggak? Udah pasti. Jadi gue jawab dulu ya. Mak gue punya asuransi, kartunya adalah PPH, GoPay. Mama punya sakit kritis nggak? Punya. Nominalnya berapa? Nominalnya depannya M aja, teman-teman. Dan semua sudah dibayarkan oleh Prudential, teman-teman. Jadi, karena saya cuma punya 1 orang tua, jadi saya selalu berusaha untuk menambah polis mama saya semaksimum yang saya mampu saat itu. Itu yang terjadi. Terus begitu yang sebelah kanan atas itu adalah adik saya yang cewek, sebelah kiri itu istri saya pakai baju biru, dan sebelah lagi adalah sayangnya sudah menjadi mantan pacar adik saya, teman-teman ya. Jadi dia sekarang single, teman-teman. Jadi kalau mau dideketin silakan cari di Instagram saya, ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, story-nya Eder gimana sih? Saya ngomong cepat aja. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, teman-teman. Ekonomi keluarga saya cukup baik waktu saya kecil. Papa saya punya pabrik. Tapi semua itu berubah ketika ada masalah finansial menghantui keluarga kita. Jadi papa saya sakit, teman-teman. Mama saya itu kerjaannya cuma ibu rumah tangga murni. Singkat cerita, akhirnya kita karena papa sakit, mesti masuk rumah sakit, dirawat dan komplikasi dan teman-temannya akhirnya membuat ekonomi kita hancur. Sehancur apa? Sehancur-hancur-hancurnya, teman-teman. Dalam arti kita punya pabrik, kita sama bank. Kita punya rumah disita sama bank di Mangga Besar itu, Song. Terus udah kayak gitu. Kita punya rumah di Sunter juga sama, disita sama bank. Dan saya hidup dalam teror debt collector, teman-teman. Jadi masih nyisa, teman-teman, ketakutan dalam hidup saya adalah saya takut sama suara denting gembok. Kenapa? Karena kan nggak mungkin debt collector kalau masuk rumah kita ngomong Assalamualaikum. Yaitu debt collector syariah mungkin, teman-teman, ya, bukan debt collector konvensional.
Ya, tapi ya pasti mereka kan gebrak-gebrak ya. Kayak kemarin anak buah John Kay aja. By the way, kemarin kejadian anak buah John Kay robos klaster Australia di Green Lake itu pas saya lagi belajar Provencher di situ teman-teman. Jadi pas saya keluar saya bilang rame banget ini apaan? Oh ternyata ada kejadian begituan. Nah ya kurang lebih gambaran debt collector ya begitu teman-teman ya. Kemarin versi 10 dari 10 ekstrim. Nah lanjut ceritanya teman-teman. Udah berobat, udah habis banyak uang, bertahun-tahun di rumah sakit, akhirnya papa saya meninggal di kelas 5 SD, teman-teman. Di 5 SD papa saya meninggal, di SMP 3, itu mama saya meninggalkan saya dalam arti mama saya terpaksa mesti bekerja di luar Jakarta, dan kita ditinggal di satu rumah di Mangga Besar, teman-teman. Jadi kita tinggal mama kontrakin satu rumah di gang, di Taman Sari 3 lebih tepatnya, dikontrakin, kita bertiga Eder sama 2 adik saya ini tinggal di situ. Habis tinggal di situ, ya udah, mama kirimin duit, saya sekolah, teman-teman. Nah, nilai akademi saya seperti apa sih, teman-teman? Nilai akademi saya cukup ya, teman-teman. Cukup hancur maksudnya. Jadi, definisi cukup hancur adalah saya seumur hidup loh. Kalau lihat, teman-teman, lihat deh. Ini sambil bercanda ya, kita lihat mukanya Harrison ya, teman-teman. Mukanya Harrison tuh udah mirip kayak kamu sama buku, teman-teman ya. Mencerminkan pengetahuan, kepintaran, teman-teman, dan kemakmuran, ya kan? Subur gitu. Nah, beda sama saya, teman-teman. Nilai Bully aja terus, matematika bully. nilai matematika saya seumur hidup, gue puji loh. Nilai matematika saya paling bagus seumur hidup, Sen. 1 caw itu cuma 6, Sen. Lu bayangin, itu seumur hidup paling bagus sekali doang. Sisanya, teman-teman ya, nilai saya 5 sama 4, teman-teman bayangin loh. 5 sama 4. Itu yang terjadi sama saya, teman-teman. Jadi, secara akademis, hancur. Tapi tidak pernah tidak naik kelas gitu, teman-teman. Jadi, prinsip hidup saya yang dulu adalah, yang penting lolos. Itu poin pertama yang saya pikir. Jadi, Prudential merubah saya banyak, dia akan sharing. Yang penting lolos. SMP 3, SMA 1, SMA 2, saya mulai kecanduan yang namanya game online, teman-teman. Saya mulai main namanya Counter-Strike, udah gitu, udah mulai begadang di warnet. Saya sekolah yang penting sekolah aja. Nilai yang penting naik kelas aja, pokoknya kalau ranking 40 yang penting saya ranking 30, jadi saya tidak punya jiwa pemenang. Kalau lihat teman-teman speaker yang lain, ada yang masa kecilnya susah bantu mamanya, dagang, jualan, pintar cari duit, aduh saya boro-boro teman-teman. Jadi saya nggak pernah membandingkan diri sama orang, saya berusaha terus, tapi ya itu masa lalu saya teman-teman. Sampai kemudian saya masuk kampus teman-teman, ini boleh di next. Saya kuliah di Untar teman-teman, saya ambil ekonomi. Saya ambil ekonomi, kenapa alasannya? Simple, ambil ekonomi itu karena waktu itu kalau ada orang ngomong kalau lu nggak bisa apa-apa, ambil aja ekonomi, pasti bisa. Ya udah, saya ambil ekonomi, teman-teman. Kenapa ambil ekonomi marketing? Karena nggak ada hubungannya sama hitungan, saya pikir begitu. Jadi, ya udah, saya menjalani masa kampus saya dengan kumpul, main-main, happy-happy. Semester 1, semester 2, semester 3, itu merupakan IP tertinggi dalam 3 tahun tersebut ya. Dalam 3 semester tersebut, teman-teman. Semester 1, semester 2, semester 3 IP saya cuma 1,9, teman-teman. Ya, di dalam geng saya paling tinggi, bukan geng yang ini nih, geng yang pinter-pinter. Geng yang sebelumnya. Nah, geng yang sebelumnya itu saya juga belajar biliar, belajar dugem pertama kali. Pokoknya semua yang pertama kali itu banyak terjadi di hidup saya di semester 1, 2, 3. Eder bandel nggak dulu waktu masa-masa kuliah? Lumayan, teman-teman. Nggak bandel-bandel amat, tapi lumayan lah. 1 sampai 10, 7,5 sampai 8. Kenapa saya cerita ini? Karena itu akan berpengaruh di masa-masa awal saya jadi agent, teman-teman. Nah, di semester 3, saya merasa saya mulai ada titik balik. Saya berpikir kalau saya main sama teman-teman saya yang tajir-tajir ini, tapi tidak memiliki masa depan, hidup saya lebih parah. Karena kalau saya nggak punya masa depan, saya juga nggak punya uang. Kalau mereka nggak punya masa depan, mereka punya uang, teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk bergabung sama geng yang ini geng yang pinter-pinter, teman-teman. Jadi mereka yang kalau ngumpul bikin PR, belajar, gitu tuh. Seperti itu. Nah inilah anak-anaknya, teman-teman. Terus apalagi dari kegiatannya waktu masih kampus? Next, boleh? Kegiatan saya waktu masih kampus adalah, ya inilah kerjaan saya. Saya makin hobi makin Dota, teman-teman. Dota. Iya, waktu kuliah di Untar, saya 3 kali juara Dota se-Untar, teman-teman, timnya. Di kayak gitu. Tapi pertandingan asli Dota beneran gitu ya, main turnamen sering, tapi jarang menang. Semi pro aja nggak menang, teman-teman ya.
Jadi ya kecanduan banget. Jadi inilah hidup saya teman-teman, nggak ada visi. Hidup hari ini untuk hari ini. Em, Ya pokoknya happy-happy aja. Itu yang terjadi di dalam hidup saya sebelum saya mengenal bisnis Prudential, teman-teman. Nah, teman-teman pasti bingung dong. Nih, udah background-nya begini, berantakan. Terus kok bisa ya kenal bisnis Prudential? Siapa yang rekrut? Nah, teman-teman, walaupun saya bandel-bandel begini, saya punya satu kayak value atau prinsip ya, teman-teman ya. Tetaplah dekat sama Tuhan, teman-teman. Jadi saya tetap selalu rajin doa. Nah, terakhir ketika boleh di next, nggak apa-apa. Ketika mau kelulusan, em, saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya bingung saya mau kerja apa. Saya bilang, saya Inggris nggak bisa. Mandarin, boro-boro. Nilai, ya walaupun Inggrisnya lebih bagus dibanding Acong ya, teman-teman ya. Tapi tetap aja saya itu nggak bisa. Boleh diadu, Der. Ya kita santai teman-teman, biar relax ya. Kapan lagi bisa ngecekin Acong nggak bisa marah-marah soalnya. Nah, seperti itu. Saya bingung sama Tuhan. Tuhan, saya bingung saya mau kerja apa. Ada nggak ya kerjaan yang bisa saya bangun siang, nggak ada bosnya, tapi gajinya gede. Saya doa waktu itu begitu, teman-teman. Kenapa bangun siang? Karena saya bangun itu pagi jam 10, jam 11. Karena tidurnya jam 5, kan main Dota, teman-teman. Saya doa, terus nggak ada jawaban dari Tuhan, apa kerjaannya saya main game lagi, teman-teman ya. Jadi benar-benar hidup saya waktu itu ya indah lah pokoknya, teman-teman. Nggak ada pikiran, enteng gitu ya, teman-teman ya. Pokoknya ya udah. Nah, tapi stres juga nih. Sampai satu ketika, kok bisa sih kenal pekerjaan asuransi? Oke, saya ini pikirannya polos banget, tapi saya suka banget sama namanya baca, teman-teman ya. Nah, kalau suka baca itu, saya kalau pacaran selalu baca buku di Gramedia Puri, teman-teman. Jadi Acong Gramedia baca Puri tidur itu ya kalau Acong. Nah, di Gramedia Puri itu, saya demen banget baca. Nah, waktu itu saya pacaran sama anak Puri, teman-teman, sebelum saya nikah sama istri saya yang sekarang. Saya pacaran, jadi kita nontonnya di Puri Mall. Sebelum nonton, ritual saya adalah baca. Kan kalau Acong pacaran ritualnya di kamar. Kalau saya agak sedikit lebih baik. Saya ritualnya baca dulu, teman-teman ya. Nah, setelah saya baca, Di kamar saya itu baca doa bareng, Der. makanya Doa bareng. prestasinya luar biasa. Saya baca buku yang pertama itu, judulnya adalah Menjual Asuransi Itu Mudah, karangan Pak Heru Susanto, orang Manulife. So, saya nggak tahu apapun tentang asuransi. Sama seperti Acong nggak tahu apapun tentang Prudential. Blank, nggak tahu apa-apa. Jadi waktu baca, saya baru tahu ada profesi agen asuransi dari buku itu, teman-teman. Itu yang pertama. Dan pikirannya kan namanya masih polos, naif, saya baru tahu, gila ya, jualan asuransi kayak gini doang ya, gampang. Asik ya teman-teman ya. Kan nggak ngerti apa-apa, jadi pikirnya gampang. Itu pertama. Poin kedua adalah, minggu depannya saya pacaran lagi, saya baca buku Brian Tracy, Psychology of Selling. Semuanya saya lupa isinya, yang saya ingat cuma satu. Kalau kita bukan orang kaya, teman-teman, dan ingin kaya, satu-satunya jalan adalah masuk ke bidang penjualan. Bidang penjualannya cuma ada 3, saham, properti, sama asuransi. Loh, ini kok memperkuat cerita yang kemarin ya? Saat kemarin ngomongin asuransi, sekarang asuransi. Akhirnya, saya datanglah ke kampus, saya tanya sama orang di sana, gue pengen jadi agent dong, agent asuransi. Langsunglah saya diserbu sama 5 orang. Mereka semua presentasi mengenai bagusnya leader mereka, tapi saya nggak tertarik. Karena saya lihat orang-orangnya itu tidak memenuhi kualifikasi atau feel-nya saya lah. Nggak ada kualifikasi boro-boro, kualifikasi gue aja rusak. Nggak memenuhi feel-nya si Eder. Nah, kemudian, kok akhirnya bisa kenal? Karena ada satu tempat sewa komik di Untar. Nah, saya datang ke sana. Habis saya datang ke sana, saya ngomong gini sama dia. Dulu dia pernah bukan nawarin, dia pernah cerita ada produk Prudential. Saya samperin dia, saya bilang gini, kenapa, Der? Gue pengen dong jadi agent. Wah, tiba-tiba muka dia happy, teman-teman. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Terus dia bilang kayak gini, nanti lu ketemu sama Susuk sama Sukmei gue aja, Der. Kata dia gitu. Sabtu depan ya. Oke, gue bilang oke. Sabtu ya, pokoknya ngomong Sabtu lah. Oke. Habis Sabtu itu oke, saya ketemu sama mereka. Akhirnya tibalah di hari H. Teman-teman tahu, saking cintanya sama saya sama Dota, saya itu sampai ngekos di warnet, teman-teman. Jadi lantai 1 itu warnet, lantai 2 warnet, lantai 1 parkiran, 2, 3 warnet, lantai 4 adalah tempat saya tinggal, teman-teman ya. Jadi saya pisah adik saya di Cibubur, yang satu lagi di Amerika, satu lagi saya gitu loh, teman-teman. Nah, habis dari situ, saya ingat banget di hari bersejarah itu, saya bangun pagi, tumben-tumbennya, saya udah siapin pakai celana panjang, tiba-tiba dari bawah ada suara-suara yang luar biasa setan, teman-teman.
Mereka teriak, Dota, Dota, kurang satu. Waduh, berat nih teman-teman ya. Buat orang yang main Dota pasti ngerti kata-kata kurang satu. Itu seru banget, karena Dota berlima, orang gua doang. Satu tim lagi. Tinggal turun. Wah, seksi kan teman-teman ya. Akhirnya saya memutuskan untuk hari itu tidak datang ke acara BOP atau NDO itu, teman-teman. Jadi saya udah ganti celana pendek, terus saya siap-siap telepon sama yang undang saya. Saya mau bilang bahwa saya sakit. Belum saya angkat telepon, yang undang udah telepon. Nah, saya mau bilang dong, saya sakit, gitu dong. Pas dia bilang, dia ngomongnya begini pertama kali. Dar, udah bangun kan lu? Udah. Gue di bawah nih. Mateng. Gue lupa, kan rumah gue warnet. Gimana guys? Udah di bawah. Terus saya bilang sama dia kan jemput saya naik motor kan. Saya bilang gini sama dia, aduh, gue lupa lo. Gue bilang, helm gue hilang lo. Saya bilang gitu sama dia. Terus dia bilang apa teman? Oh, nggak apa-apa, Dar. Udah gue bawain. Udah kayak orang di KO, teman-teman ya. Akhirnya saya ganti celana lagi dan berangkatlah saya ke NDO tersebut. Ke acara itu, lokasinya di Gedung Jaya, teman-teman. Saya datang pertama kali usia 22 tahun. Saya ngelihat banyak om-om. Jadi banyak orang yang mirip Erison, teman-teman. Jadi Erison saat ini, ketika umur Eder 20-22, pasti gue panggil dia om. Karena perawakannya kayak om. Nah, seperti Erison, lompat-lompat, dia susuk gitu kan, yes, dan segala macem, geli banget, terus kerasa alergi, undang-undang ITE kan. Dia geli banget, kayak, ih apaan sih ini orang, gak jelas, itu pasti perasaan teman-teman yang pertama kali ikut NDOP, sukses, yes, dan teman-temannya, dan saya nggak mengikuti itu semua. Acara dimulai, ada satu pembicara yang sekarang udah nggak di Prudential lagi, dia yang bawa. Dia cerita mengenai jenjang karir dan segala macam, seru banget, dia jago banget dan lucu. Jadi saya nggak ngerti apa dia ngomong apa, saya nggak ngerti saat itu. Yang saya tahu cuma dia lucu. Terus dia bilang bahwa kerjaan ini bisa kasih lu income 5 tahun 100 juta saat itu. Saya nggak percaya dalam hati, dan saya percaya teman-teman juga ada yang nggak percaya di sini. Saya nggak percaya dan saya bilang gini, ya elah, sebulan 20 juta aja gue udah seneng, gak usah 100 juta sebulan. Itu pikiran saya saat itu, teman-teman. Nah, singkat cerita, akhirnya acaranya selesai, saya didatangin sama orang yang tadi ngundang saya, namanya Omar, dia udah gak aktif di Pru, dia juga cuma jalanin waktu itu iseng-iseng rekrut saya, teman-teman ya. Nah, dia datang bawa Hoka Bento, dia bilang, saya ingat banget Hoka Bento, karena buat saya Hoka Bento tuh saat itu enak banget, sampai sekarang saya muak banget. Kenapa? Dari hari itu sampai 2 tahun kemudian setiap kali training pesannya Hoka Bento soalnya teman-teman ya. Nah, hari ini dibawain Hoka Bento, saya makan, habis saya makan, gimana Der, acaranya bagus juga? Nah, kan saya juga diajarin dong sama mama saya untuk bersopan santun. Orang udah kasih lu makan, masih lu bilang acaranya jelek. Mau jelek juga gue bilang bagus, bener nggak? Nah, gue bilang bagus kok. Iya, nanti lu ketemu sama susuk gue ya. Akhirnya datang lah, dia pulang, susuknya datang. Nah, ternyata leader saya, itu teman-teman bayangin, tadi kan lihat fotonya ya, tingginya itu 180-an, jarinya, tangannya itu tebel, jadi tangan saya tambah sama tangan dia tambah 1, teman-teman. Jadi jarinya gendut-gendut. Itu di kantor ya, kita tuh panggil dia tangan PADD. Jadi kalau udah tabuk PADD lu keluar, teman-teman. Orangnya kayak, orangnya tuh kayak kaku, leader saya tuh kaku, koleris, teman-teman ya. Nah, koleris datang, terus dia nanya, duduk sebelahnya dan nanya, gimana bisnisnya, bagus. Waduh, teman-teman, waktu saya tahu dia leader saya ya, dari detik itu saya bersumpah untuk tidak kembali ke kantor itu lagi, teman-teman. Nah, jadi saya berputusan, habis dari sini gue nggak mau datang lagi ke sini, karena saya sangat merasa terintimidasi sama leader saya. Apa pesan moralnya? Kenapa saya tetap di sini? Kemudian datang istrinya. Nah, istrinya inilah yang membuat saya bisa join, karena dia datang, orangnya mirip saya, kuliahnya juga sama, orangnya juga sanguin, terus dia ngomong, Eder, udah ya, daftar ya, ikut ya. Kan saya orangnya nggak enakan, teman-teman, sanguin plekma. Iya, udah, jadi agent, teman-teman. Sesimpel itu. Ada bayangan buat sukses, ada sebulan 20 juta. Ada tahu caranya gimana? Enggak. Punya market? Enggak. Punya orang tua, teman saudara? Enggak, teman-teman. Tapi ya udah, saya jalanin aja. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang yang visioner melihat bisnis ini, keren banget. Ada yang nyemplung dengan kondisi kayak saya, setengah telanjang, ada juga. Jadi saya percaya semua orang bisa jalanin bisnis ini asal dia mau bayar harganya. Dia mau bayar waktunya. Itu yang saya maksud, teman-teman.
Nah, lanjut. Akhirnya jadilah saya seorang agent, teman-teman. Saya seorang agent, teman-teman ya. Next lagi, Cong. Nah, oke. Terus begitu gimana awal saya memulai bisnis ini? Nah, ini saya boleh di next. Nah, ini saya zaman dulu, teman-teman. Ini ngedate pertama atau ngedate kedua saya sama istri saya, teman-teman ya. Nah, ini ya jadi semua orang pernah jelek pada masanya, termasuk Acong gitu ya. Bedanya kalau saya dari busuk jadi lumayan, kalau Acong dari lumayan jadi busuk di Prudential. Ya, bercanda. Nggak begitu transformasinya. Sejarahnya semua orang yang masuk Prudential, teman-teman percaya, pasti dari busuk jadi ganteng. Kenapa? Karena mungkin secara finansial mereka ada duit. Mungkin secara finansial mereka ada uang. Atau yang kedua, mereka punya waktu. Jadi nggak cuma punya uang, mereka punya waktu. Jadinya semuanya jadi lebih baik. Ini adalah motor perjuangan saya, teman-teman. Mama saya membelikan motor ini waktu saya umur 17 tahun. Dan inilah motor yang luar biasa, bensinnya sangat boros, teman-teman. Jadi saya prospek pun pernah hampir tukeran motor karena nggak kuat sama minumnya bensinnya, teman-teman. Nah, next, gimana dari cara jalanin Prudential kamu awal-awal? Nah, ini awal-awal saya, teman-teman, saya menjalankan bisnis Prudential ini lumayan tough, teman-teman. 3 bulan pertama saya jalan itu tidak ada closingan, teman-teman. 3 bulan pertama. Saya sih, satu aja nggak ada yang closing, teman-teman. 3 bulan pertama. Jualan nggak? Jualan. Berusaha nggak ketemu orang? Berusaha. Tapi ya, masih nggak ngerti caranya gimana. Berusaha untuk ikutin diajarin di kantor, namanya Pak Ali, saya coba ikutin, tapi saya nggak ngerasa Pak Ali nggak cocok, saya pakai cara saya sendiri, gagal-gagal juga, teman-teman. Nah, di 3 bulan itu tuh teman-teman saya udah 90 hari, di hari 91 lah saya ngomong. Udah mulai ngerasa ini bukan bisnis saya. Ini bukan kerjaan gua. Kenapa? After saya lulus kuliah, mama saya udah nggak kasih saya uang jajan. Ketika mama saya udah nggak kasih saya uang jajan, otomatis tabungan saya menipis sampai di level di hari ke-90 itu saya udah ngerasa kayak ini kerja nggak ada juntrungannya nih teman-teman ya. Nah, semua itu saya ngomong saya doa, saya bilang Tuhan, kayak saya nggak cocok di sini, saya pengen quit aja. Terus tolong dong kasih tanda. Dapatlah kasarnya tanda, teman-teman. Jadi saya bilang, oke deh, gue coba 1 kali lagi prospek. Saya bilang gitu ceritanya. Jadi teman-teman ingat ya, saya udah kerja 3 bulan loh. Jadi, jangan teman-teman potong cerita saya begini nih. Duh, gue lagi sulit nih. Gue minta tanda kayak si Eder. Itu jadinya negatif, boy. Jadi jangan sampai salah nangkep. Jadi di saat itu, saya bilang, saya akan coba deh prospek 1 orang lagi dengan cara yang tepat. Karena selama ini saya menggunakan cara saya sendiri. Saya telepon 1 orang, namanya Tante M lah, Tante M. Saya coba bilang, Tante, saya Eder, saya udah survei dari kantor, saya minta waktu buat ketemu Tante, boleh nggak? Tuh, saya minta tolong Tante jadi responden. Dia bilang boleh, guys. Dia bilang boleh. Habis dia bilang boleh, akhirnya besok saya datang ketemu sama dia. Pak, habis ketemu ini closing pertama saya, jadi saya nggak pernah lupa ya. Jadi saya akan cerita nanti closing pertama saya, Erison cerita malam pertama dia, dan Andy cerita mengenai ciuman pertama dia. Oke? Nah, closing pertama saya adalah, saya datang ke tempat dia, teman-teman bayangin rumahnya di Karanganyar, di gang, dan saya lihat, waktu nengok kiri, itu waktu saya belum masuk di rumah dia, saya lihat laporan transaksi, teman-teman. Prudential ada, AXA ada, AIA ada, Manulife ada. Waktu saya nengok sebelah kiri dan melihat begitu banyak amplop laporan transaksi, yang which is mereka berarti udah punya asuransi, saya langsung bilang begini, gagal lagi nih gue. Udah 100% saya yakin hari itu saya akan gagal lagi. Tapi itulah fungsi teman-teman hari ini datang ke kelas ini. Mungkin hari ini leader teman-teman tuh mengundang orang-orang yang hebat-hebat, ngajak mereka untuk sharing di sini. Kalau teman-teman kayak closingannya kayak tadi di tim Erison sama Andi, ada yang closing gede, motivasi ini nggak berguna di saat kondisinya lagi peak kayak begitu. Lagi closing, nggak berguna. Seperti apa sih fungsinya motivasi berguna? Pas lagi down. Sama seperti kita lagi down, lagi jatuh, itu biasanya keluar aslinya. Keluar tuh alam bawah sadarnya isinya apa. Nah, di saat itu saya down, jujur aja. Tapi karena saya sering banget datang ke kantor, ikut motivasi dan belajar, akhirnya saya ingat kata-kata satu speaker yang ngomong gini, kalau lu belum ngomong, kalau bukan lu yang terangin, belum sah. Tiba-tiba muncul tuh pop-up di kepala saya. Ting tong. Oke deh, gue tetap lanjut. Lanjut, datang, ngobrol, dikasih makan pepaya, saya ingat banget. Terus dia bilang begini, kenapa Der?
mau survei apa, saya surveilah seperti yang dulu diajarkan. Penyakit apa yang paling berbahaya dan teman-temannya. Setelah selesai itu saya mulai ngomong kalau ada tabungan yang bla 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 bla, pakai cara dulu. Orang bilangnya bagus. Oh, bagus kok, bagus. Dari perusahaan mana? Prudential, Tante. Oh, Prudential. Tante udah punya. Standar tuh, teman-teman ya. Nah, saya juga bilang dalam hati, ya gue juga udah tahu, udah punya. Orang di depan udah banyak suratnya. Nah, habis dari situ, dia tanya, oh ya, bla bla bla, basa-basi. Terus dia bilang kayak gini, saya tanya, Tante mau kemana? Oh, Tante kerja nih nanti siang nih. Kerja di mana? Kerja di tempat si Acong kerja dulu. Kerja di Glodok, di tiang bendera. Bro, dia Jalan kerja. kopi. Betul. Kenapa gue nggak lupa, itu adalah saat-saatnya gue closing pertama kali soalnya. Singkat cerita, gue bilang sama dia tanya saya kemana, gue bilang gini, iya Tante, saya ngurusin nasabah ntar sore. Boro-boro ngurusin nasabah dalam hati. Ya udahlah, gue cuma ngomong gitu aja. Akhirnya dia bilang, Tante mau anterin nggak? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Akhirnya saya anterin dia tuh, teman-teman. Saya anterin dia, sampailah ke jalan yang bendera tersebut. Waktu saya mau ngegas motor saya, dia panggil saya, Der, masuk dulu. Waduh, kenapa nih? Nah, saya masuk, tau nggak nasabahnya ngomong apa? Nasabahnya ngomong gini, Eder, tadi kamu ngomong apa ya? Coba kamu ulang lagi. Jadi dari tadi gue ngomong, dia kagak denger, teman-teman. Gila ya, dari tadi gue ngomong, dia nggak denger. Gitu loh. Akhirnya saya memulai pertama kalinya dalam hidup saya presentasi dengan manusia, bukan dengan kaca. Orang itu. Dan teman-teman tahu, presentasi saya tabungan 2-in-1 itu, kalau boleh jujur, cuma saya sama Tuhan yang tahu saya ngomong apa. Grogi, nggak ngelihat muka dia, ngelihat ke kertas, tangan gemeteran, itu yang saya alami, teman-teman. Dan Tante cuma ngomong gini doang, ya udah, Tante ambil 500.000 sama 600.000, udah, itu closing pertama saya, teman-teman. Anugerah ya. Anugerah, tapi ternyata namanya manusia ya sama seperti mobil yang lagi mogok, mobilnya mau jalan gitu teman-teman, kayak mobilnya mau jalan, tapi nggak ada penyemangatnya. Tapi ketika itu udah closing, saya seneng banget, saya happy banget, saya cuma butuh starter awal, saya baru sadar, saya telepon leader saya bilang, Kopra, saya closing, selamat ya, dikasih tahu begitu. Habis dari situ teman-teman, saya udah mulai, saya tiba-tiba jadi pede bahwa saya sama seperti orang lain yang namanya ada di papan, tiba-tiba. Jadi sama seperti Acong, misalnya nggak dapat jatah 3 bulan, tiba-tiba dia bisa, teman-teman, dia bisa, dan kuat. Cepat Dia merasa bahwa keluarnya, dia pria normal. Iya, Cepat keluarnya. gue mampu. Jadi analoginya percis, teman-teman, seperti itu. Habis dari situ, saya ngerasa saya mampu, saya bisa, gambaran diri saya cukup berubah, saya melihat mungkin saya mampu, pokoknya tiba-tiba jadi semangat banget. Akhirnya disitulah saya mulai kreatif, teman-teman. Saya mulai kreatif untuk jualan, teman-teman. Semua tiba-tiba hal yang tidak terlihat jadi lihat, tiba-tiba saya juga pede gitu. Nah, akhirnya prosesnya kalau teman-teman mau nanya sebelum keluar di pertanyaan nanti di Blujung, saya jawab dulu. Tahun pertama usia 22 tahun, nggak punya market, jualannya kemana? Faktor-faktor saya jualan itu adalah yang pertama, saya jualan ke teman saya, teman saya punya orang tua gitu. Saya cerita mengenai hidup saya, terus saya minta izin, coba lu daripada ngalamin kayak gua, sini temuin gua ke orang tua lu, itu satu. Dari 10 mau nggak ketemu semua? Enggak. Yang ketemu cuma 3 sama 2 orang. Tapi akhirnya yang ketemu itu bisa closing. Yang kedua, kalau saya misalnya kenalan sama Erison saya prospek baik masuk atau nggak masuk, ya udah. Tapi saya buang investasi waktu untuk ngumpul sama Erison, dan Erison ngenalin saya ke teman-temannya. Rumusnya adalah ketika Erison kenalin saya ke teman-temannya, dan mereka tanya kerja apa, saya selalu ngomong saya di Prudential. Nah, ketika di Prudential itu biasanya saya selalu tukeran BBM zaman itu. Tapi kalau saat ini tekniknya saya ganti, saya kenalan sama orang, saya tukeran Instagram. Saya tukeran IG. Nah, habis tukeran IG, di situ saya bangun hubungan. Nanti ingetin saya untuk sharing bagaimana caranya teman-teman prospek by IG, teman-teman ya. Mungkin bisa membantu teman-teman. Pokoknya apa yang saya bisa, saya akan bagi di sini buat teman-teman. Nah, itu yang saya lakuin. Habis dari situ, saya suka komentarin mereka punya broadcast statusnya, di pack juga, sampai akhirnya udah bonding hubungannya. Nah, saya percaya teman-teman, Anda kenalan sama 10 orang asing, yang cocok cuma 4 itu yang saya fokusin. Itu terjadi jatuh bangun, setahun pertama itu saya pengen banget untuk stop 3 kali. Jadi setahun pertama jadi agent, stop 3 kali, karena saya ngerasa kerjaan ini menantang banget ya.
pekerjaan ini mau prospek siapa lagi? Sampai akhirnya ada di tahap sekarang teman-teman di mana puji Tuhan nggak susah nyari nasabah, tinggal bagaimana berfokus untuk menyalurkan apa yang kita punya, mindset yang kita punya, skill yang kita punya, gimana cara nyalurinnya ke bawah agar kita bisa membentuk orang yang lebih hebat dibandingkan kita gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya, Eder sejujurnya kamu berjuang di Prudential masa-masa paling menantangnya berapa tahun? 2 sampai maksimum 3 tahun teman-teman. After dari 3 tahun, akhirnya sudah menemukan yang namanya polanya. Dari 10 jenis barang, dari 10 jenis jurus yang diajarin, akhirnya punya 3-4 jurus yang dipakai terus-menerus, yang proven sesuai dengan, kongruen sesuai dengan karakter saya, gaya saya ngomong, kepribadian saya, dan ketika saya ngomongin itu, rasanya masuk, gitu teman-teman. Oke? Next. Nah, ini adalah perjalanan, saya nggak terlalu lama pokoknya di sini. Sekarang udah jam berapa ya? Gue kadang-kadang kalau ngobrol suka nggak berasa. Oke, sekarang Baru jam 6, Der. loh. Nah, ini apa sih yang Prudential kasih di dalam hidup saya, teman-teman? Saya tidak pernah naik pesawat terbang sebelumnya. Ini pertama kali saya naik pesawat terbang, teman-teman. Ini saya di Bali. Ke Bali pertama kali sama kru. Pernah kecil tapi saya lupa ya. Tapi anggaplah ya kalau di saat saya udah mengerti, itu pertama kali ke Bali sama kru. Nada naik pesawat sama kru ini gitu kan. Next. Ini semua yang pertama kita pasti ingat kan teman-teman ya. Nah ini juga pertama kali saya keluar negeri teman-teman sama Prudential ke China. Saat itu saya memulai bisnis Prudential di tahun 2009. Saat itulah terjadi krisis subprime mortgage sama seperti mirip sekarang nih. Harga saham diskon 16 habis-habisan ya teman-teman ya. Nah ini makanya Prudential nggak ke Eropa, teman-teman, saat itu. Cuma ke China, teman-teman, ya. Next. Oke, nah ini adalah kalau teman-teman nanya, Eder gimana timnya? Tim saya, back dulu, brothers. Back. Tim saya, ya, segini. Di sini aja. Tim saya belum gede, teman-teman. Bukan yang ini, yang dari tim. Hah? Yang bukan Next. yang ini, yang next. Thank you. Nah, yang ini. Nah, ini. Nah, ini adalah tim-tim pertama saya, teman-teman. Waktu naik UM pertama kali, ini timnya, teman-teman. Tim pertama kali, nggak ngerti caranya rekrut, tukang bohongin leader, bilang nggak datang training, WA kadang-kadang suka nggak dibales, ya, teman-teman capek hati. Untung usia saya saat ini masih muda, teman-teman ya, jadi saya nggak terkena penyempitan pembuluh darah atau stroke, teman-teman saat itu masih oke ya. Tapi inilah tim awal-awal, nggak ngerti apa-apa, jalannya gerakannya oleh visi siapa, visi leader, masih dibimbing, masih bandel-bandel, tapi semua ada yang pertama kan teman-teman ya. Nah inilah pertamanya sebelum timnya kebentuk lebih banyak dibandingkan yang sekarang, teman-teman. Seperti itu gitu loh. Oke, boleh di next lagi. Next. Nah ini ya, ada cerita. Nah ini yang pertama kali naik pesawat ini sama Pru. Nih, berarti saya tahu ya pesawatnya Garuda Indonesia ya. Puji Tuhan ada Prudential ya, bukan AirAsia gitu ya, atau Lion Air, tapi Garuda. Jadi diperawanin sama Garuda. Ya. Next. Oke, ini juga teman-teman lihat ya. Saat itu ini kondisi saya belum melakukan operasi di Thailand, teman-teman ya, belum facelift. Jadi saya terlihat hitam, teman-teman ya. Ya, bukan hitam karena operasi sih, actually sebenarnya karena saya naik motor tuh keliling Jakarta, teman-teman. Ya, jadi kalau naik motor mau pakai, saya nggak suka pakai penutup-penutup, udah pasti dekil begini, teman-teman. Pakai jas aja masih dekil. By the way, jasnya itu masih minjem loh, teman-teman ya. Belum bikin jas waktu itu. Ini pertama kali saya naik UM. Mungkin orang ngomongnya itu AAD kali ya, teman-teman ya. Next. Ini udah gantengan nih. Nah, ini udah mendingan teman-teman, tapi kenaikan menjadi senior unit manager berimplikasi langsung terhadap berat badan, teman-teman. Jadi terlihat saya sangat tembem ya, teman-teman, di sini ya. Mungkin berat saya 80 lebih nih, teman-teman. Next. Nah, ini adalah saat saya jadi agency manager, usianya saya lupa 26 atau 27, teman-teman. Ini juga pertama kali Prudential transfer ke rekening saya 3 digit pertamanya, teman-teman. Saya senang banget saat itu. Yes, betul sekali, teman. Nah, jadi ini transformasi yang saya alami, saya hanya bersaksi sama teman-teman begini. Mungkin di sini tiap orang beda-beda. Sampai sini ya. Mungkin tiap orang beda-beda.
mungkin setiap orang berpikir bahwa ini jalan gue bukan ya. Saya nggak bisa menjanjikan Prudential adalah jalan yang terbaik buat teman-teman. Tapi bisnis Prudential adalah satu bisnis yang menurut saya, apalagi after COVID ini, akan gila, teman-teman. Karena gini, sekarang semua orang nggak akan bisa ngomong bahwa, gue nggak mungkin sakit karena gue masih muda. Orang kena COVID, ada yang kena muda. Gue nggak mungkin mati karena gue masih muda. Ada juga yang muda kena COVID. Apalagi yang tua, teman-teman. Kalau sekarang ada pandemi pertama, mungkin nggak ada pandemi kedua. We never know, teman-teman. Dengan ada krisis global, dunia makin aneh-aneh, semua serba nggak jelas. Tapi yang pasti, efek dari COVID ini ketika kita mampu dan kita bersiap adalah, Anda tahu bahwa industri ini membutuhkan orang-orang yang bagus. Saya senang banget agen asuransi di Prudential banyak. Agen asuransi di Prudential kurang lebih ada 250.000 sampai 300.000 agen. Guys, kalau teman-teman melihat dari sudut pandang yang berbeda, itu adalah hal yang mengerikan. Saingan gue banyak di Jakarta, kiri kanan, atas bawah, agent. Si Andi nimpuk batu ke kiri, agent. Nimpuk batu ke kanan, agent. Terus apa? Apakah jadi masalah? Justru itu adalah kesempatan buat kita. Saat ini, orang mencari agent yang berkualitas. Kalau dulu orang cari agent, saudara aja. Sekarang udah ngerti, mereka cari agent yang berkualitas, yang menerangkan. Saya percaya banget, di grup ini adalah orang-orang yang agent berkualitas, teman-teman. Bukan agent-agent yang asal ada, agent yang nggak ngerti produk, ya gue jualan, nggak ngerti produk, nggak mau ngurusin klaim, enggak. Ketika kita jadi berbeda, percayalah teman-teman, teman-teman akan dicari sama orang-orang di sekitar Anda. Itu yang saya pengen info, teman-teman. Dan saya juga mau bersaksi, teman-teman, bahwa teman-teman, saya ulang, teman-teman lihat background saya seperti tadi, bahwa saya bisa ada di kehidupan yang sekarang, cukup, puji Tuhan. Tapi yang saya mau ngomong adalah lagi dengan kehidupan kayak sekarang, kalau saya bisa, teman-teman, dengan bahan kayak begitu, kalau Anda memiliki bahan yang lebih bagus dibanding saya, dalam arti Anda punya orang tua yang lengkap, Anda punya saudara-saudara dari orang mama dan papa yang akur, Anda punya pendidikan yang lebih baik, rumah Anda bagus, nyaman, layak, nggak ngekos kayak saya. Tapi kalau Anda di sini nggak jadi, menurut saya ada problem di situ. Ada problem di mana Anda lihat bisnis ini. Seperti itu. Di mata saya, Prudential itu seperti sebuah tempat di mana kita masuk kalau lagi makan-makan di hotel all you can eat. Anda mau ambil sedikit boleh? Boleh. Tapi saya percaya ketika Anda datang ke satu hotel, Anda makan all you can eat, Anda sudah bayar, misalnya sekali datang 400-500 ribu, Anda, Lanjut, suara lanjut. gue nggak aman nggak? Nggak, aman, lanjut. Aman ya. Anda masuk ke satu hotel, dan Anda sudah bayar buat all you can eat, dan Anda cuma makan sedikit sekali. Kenapa? Kok Acong makannya dikit sih, udah bayar all you can eat? Nggak enak, makan banyak-banyak. Padahal dia mau. Ya, menurut saya bilang sama Acong, Cong, lu jangan bego lah, Cong. Ini lu mau makan kayak gimana pun, judul bayar semuanya. Nah, sama, Prudential menurut saya all you can eat. Anda mau ambil dikit boleh, Anda mau ambil banyak boleh. Nggak akan ada yang marahin. Dan Anda yang nikmatin, Anda mau coba semua makanan boleh. Nah, seperti itulah saya melihat Prudential ini, teman-teman. Luas, apalagi dengan adanya OR Game. Aduh, teman-teman, itu makin seksi lagi. Nanti ngobrol sama leader ya mengenai OR Game. Menurut saya kayak, wah, 10 tahun dari sekarang nih, geber, teman-teman. Karena bakal luar biasa. Nah, saya mau cerita mengenai slide saya, minder jadi agent. Eder, tanya dong, jadi agen asuransi pernah nggak minder? Sejujurnya, awal saya jadi agen asuransi, karena otak saya bener-bener plong, saya nggak pernah minder jadi agent. Awal ya, maksudnya baru pertama kali agent yang tadi tuh, nggak pernah minder. Kenapa saya bisa jadi minder? Karena kalian. Dalam arti kalian tuh adalah orang-orang kantor saya yang cerita, oh iya nih jadi agent nih, profesinya sales nih, ya kan, profesinya nggak keren dan segala macem. Dan akhirnya saya jadi merasa-merasa. Apa yang saya rasain adalah poin pertama, saya reuni. Setiap kali saya reuni, orang tanya, kan kerja di mana? Misalnya di bank nih, teman-teman saya punya geng 20 orang gitu ya. Di PwC, di Citibank, di bank ini, di bank itu, keren banget teman-teman. Giliran saya kumpul, kerja mana? Prudential, senyap. Gak ada yang tanya, gak ada yang penasaran, senyap-nyap-nyap teman-teman. Jadi saya ngerasa, emang kerjaan gue kurang keren ya? Ya udahlah, bodo amat. Terus, awal-awal, pokoknya di awal-awal sejarah Prudential, saya merasa nggak keren aja profesi ini gitu loh. Nggak seperti teman-teman yang lain, kerja di bank atau jadi lawyer atau jadi apa, seperti dihargain banget. Kalau saya kayak profesi kelas 2, teman-teman. Akhirnya saya dapat satu prestasi, saya dapat jalan-jalan ke Beijing. Teman-teman saya tahu kondisi ekonomi saya sebelumnya gitu kan. Selamat ya Der, jalan-jalan. Kemudian saya juga sering branding, di Pet juga, di BBM Story juga, bahwa di hari-hari biasa ketika mereka kerja,
saya nonton, saya refleksi, saya pergi-pergi, saya happy-happy. Akhirnya saya dapat prestasi kedua saya, startup agent, startup leader. Saya pertama kalinya ke Eropa, mereka lihat foto-fotonya. Kalau setiap kali reuni mereka bilang, "Oh, enak banget ya jadi lu ya, siang-siang harus jalan, nggak mesti ngantor. Emang berapa sih income-nya?" Atau segala macam, saya cerita, ya enak, dan bla bla bla. Nah, udah mulai itu teman-teman. Kerjaannya sama, tapi responnya mereka beda. Saya udah mulai mikir, nah kalau saat ini, kalau teman-teman ngomong nggak usah 5 tahun atau saat ini setiap kali reuni, mereka pasti ngomong, kerjaan lu adalah kerjaan yang paling enak udah di dunia, sayang gue nggak berani, sayang gue ini, sayang gue itu, wah kerjaan udah paling asik deh, lu mau sukses lah, lu si bos lah, dan bener, kalau bukan papanya pemilik perusahaan, kita ngumpul, income saya paling gede teman-teman, walaupun teman-teman saya jauh lebih pintar dibanding saya. Nah, disitulah saya berpikir seperti ini. Ini mungkin bisa jadi titik balik buat teman-teman yang masih ngerasa, A, I, U, E, O jadi agent. Guys, apapun yang lo kerjain, kalau nggak menghasilkan, nggak ada duitnya, orang pasti pandang kita rendah. Begitulah cara dunia memandang orang lain, teman-teman. Based on money. Tapi, even, misalnya teman-teman bayangin, jangan Erison yang sekarang. Coba teman-teman merem, teman-teman bayangin. Sen, kerja apa? Hehe, gue dagang bakso. Pasti pertama kali orang pikir apa? Cuma dagang bakso. Udah lama, Sen. Iya nih, ruko gue sampai 5 dagang bakso. Langsung ganteng, Erison. Dari mukanya kayak bakso, jadi ganteng. Pelajaran yang kita belajar dari sini adalah gini, bukan masalah apa yang lu kerjain, guys. Kalau lu sukses, apapun jadi keren. Cong, dagang apa? Ayam. Di mana? Pinggir jalan. Oh, si Acong kasihan hidupnya ya. Memang sih dari dulu kerjanya bandel sih, godain cewek mulu akhirnya. Apa namanya ya? Apa namanya, Cong? Pak Gembus. Langsung ngeri lihat Acong. Gila omsetnya. Sehari berapa ratus juta. Kasarnya begitu. Jadi teman-teman, apapun yang Anda kerjakan, satu, Anda membantu orang lain melalui bisnis ini. Itu poin penting yang saya pengen ngomong. Yang kedua, impact-nya besar. Anda juga bisa membantu masa depan orang lain ketika Anda sudah berhasil dan merekrut mereka ada di sini. Yang ketiga adalah bukan masalah, sekali lagi, bukan masalah apa yang Anda kerjakan. Apapun yang Anda kerjakan, halal dan berhasil. Orang akan respect sama Anda. Seperti itu. Itu yang saya pengen info dan kasih tahu ke teman-teman. Oke. Boleh ya di next ya. Nah, ini adalah perjalanan pergantian mobil ya teman-teman ya. Jadi ini saya beli mobil pertama kali, second juga teman-teman. Yaris ya. Yoi, ya kan? Kenapa beli mobil ini? Karena saya kapok waktu itu ngurus klaim jalan dari Mangga Besar naik motor ke Puri Cinere. Itu pantat saya flat teman-teman. Ya, udah shock breaker-nya mati pantat saya teman-teman ya. Bah, ampun. Akhirnya saya bilang saya ada duit, saya beli mobil, saya cicil lah nih mobil teman-teman. Next. Tahun berapa nih, Dar? Tahun berapa nih, Dar? Wah, gue udah nggak inget bro, tapi gue beli mobil. Tahun keberapa dari Puden? Tahun keberapa? Oh, enggak, itu mah dari waktu naik UM, gue udah cicil. Oh, Jadi, setahun dari di tahun Puden aja pertama. udah langsung beli mobil ya? Iya, gue langsung cicil. Gue inget banget cicilannya 3 juta apa 4. Pokoknya cicilannya 3,5 juta sama bensin, bla bla bla. Pokoknya gue beban buat mobil gotel aja. Terus gue upgrade lagi ke Jazz. Dan gini teman-teman, Eder bukan orang yang gila mobil, tapi teman ada cerita menarik mengenai Jazz. Jadi waktu saya pakai Jazz, income saya tuh udah 70-an teman-teman ya. Terus udah gitu ada satu, saya punya rekrutan dokter, dia bilang, "Der, lu income-nya gede, mobilnya kok gitu amat, kurang ajar teman-teman." Apa sih jadi kepikiran? Sampai pulang, akhirnya setelah pakai Jazz ini saya ganti teman-teman. Next. Saya ganti ke Outlander teman-teman. Ini nge-hang nggak nih? Oke. Saya ganti ke Outlander. Terus udah kayak gitu, saya juga jarang gonta-ganti mobil lah teman-teman ya. Terus dari Outlander, saya ganti juga ke mobil saya yang sekarang. Teman-teman. Pajero. Ya, mobil saya sekarang. Nah, apa sih yang udah dikumpulin dari Prudential, teman-teman? Ya, yang saya kumpulin dari Prudential, saya mulai dari Prudential, saya nggak punya aset apa-apa, saya mulai dari nol. Semua pernikahan saya, semua dari Pru, saya nggak ada bisnis lain. Apartemen yang saya tempatin sekarang, boleh di next aja kan? Apartemen yang saya tempatin sekarang juga dari Prudential. Saya juga bisa membeli mobil buat adik saya supaya dia bisa syuting, dia bisa kerja, bisa ketemu sama orang. Terus rumah yang saya beli sekarang juga dari Prudential semua teman-teman. Saya bersaksi bahwa Prudential mengubah hidup saya teman-teman. Jadi kalau Prudential bisa mengubah si Eder yang bahannya kurang baik di masa lalu ini, saya percaya semua yang ada di tim ini yang bergabung bersama Erison dan Andi dan teman-teman lain pasti memiliki visi dan misi yang sama. Saya cuma mau ngomong sama kalian guys, Om Tante, Bapak Ibu, Cici Koko, di sini besar, di sini lu bisa kok.
Saya salah satu saksinya, Andi juga salah saksinya. Saya nggak tahu, saya belum pernah dengar Erison sharing. Erison lo bakal sharing tempat gue pasti, please. Oh, undang aja. Sekarang kasih Pasti. jadwal. Nggak, nanti gue akan kasih tahu dia. Nah, saya nggak tahu dia background-nya apakah susah atau enggak. Kalau ngeliat muka dia nggak ada muka susah, teman-teman ya. Saya nggak tahu dia susah apa enggak gitu. Tapi dengan background seperti saya, bisa teman-teman ngubah. Dengan background seperti Andi juga bisa gitu loh. Ini adalah perjalanan income saya, teman-teman. Bukan tunjukkan buat gaya-gayaan, sombong-sombongan, nggak ada, teman-teman. Tapi gini, saya hanya mau berkomunikasi dengan orang-orang yang kayak saya. Kalau saya nggak ada data, kalau saya nggak lihat langsung, kayaknya nggak saklek ya. Nggak enak gitu ya. Bisa aja nih bohong-bohongan gitu. Ini perjalanan income 2010, ini income saya udah pakai bonus, teman-teman. Real income saya 7 jutaan, 8 jutaan. Saya dapat 12 juta per bulan. Boleh di next aja, San. Boleh di next aja, Cong, sambil ngobrol. Ini udah mau akhir di bagian ini. Ini di 2011 sama bonus income-nya 34 juta, teman-teman. Next. 2014. Nah, di 2014, teman-teman. Nah, teman-teman, ini income-nya sebagai leader. Balik lagi, sebagai leader. Kita fokusnya sebagai leader, bangun tim. Ini dari overriding atau sharing profit-nya. Ini jualan, teman-teman. Jadi, masih begitu-gitu aja, karena saya kerjanya cuma startup doang. Ini di 2015. Boleh di next. Ini di 2015 dari jualan, ini plus bonus. 2017 ini dari off-riding, dari tim. Next. Ini jualan nih. Ini jualan pribadi nih. Jualan pribadi, betul. Kenapa jualan pribadi? Kenapa Dar masih jualan pribadi? Ya karena saya merasa saya bisa dapat agent dari jualan pribadi, bisa dapat banyak hal dari jualan pribadi. Saya suka. Ini dari jualan pribadi, teman-teman. Ini kapan ya? 31 Juli 2018. Nah, saya ingat saya itu di 2017-18. 2017 saya pertama kalinya nggak Star Club. Gitu, oke? Oke, silahkan lanjutin aja, San. Juara ini 2019 nih. 2019. Oke. 2020 nih, 2019 nih Juli. Oke. 2019. 2019. Habis sudah. Habis ya? Ya ada di 2020-nya masih rahasia, teman-teman ya. Tapi yang pasti di 2020-nya pasti meningkat lah, teman-teman. Omset kemarin juga luar biasa, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi teman-teman. Jadi di 2019 ini udah 270 loh. Ya lumayan lah, bro. Kalau buat beli saham, kalau kata Harrison cukup gitu ya. Beli BBRI gitu ya. TBA. Gue dari tadi diam loh. Justru karena lu diem, nggak indah hidup gue. Oke, teman-teman, itu saya mau share mengenai latar belakang. Nah, yang saya mau bagi adalah kita punya waktu sedikit lagi ya. Oke, saya mau bagi apa yang saya lakukan apa yang teman-teman bisa lakukan di saat ini. Dar, gimana sih cara hubungin klien? Dar, ngomongin apa? Dar, gue nggak enak hati nih, ekonomi lagi nggak oke. Masa telepon nawarin produk? Rasanya kok kayak gue kejam banget ya. Gitu. Dan teman-temannya dan mental blocknya. Oke. Nah, saya akan update apa yang saya lakuin, teman-teman. Jadi saya ngelakuin tumpeng. Jadi gini, poin pertama adalah listing dulu. Oke. Poin pertama adalah listing dulu siapa klien-klien yang mau Anda touch. Tahu dari mana? Kadang-kadang manusia kalau nggak ada bentuknya, nggak ada visualnya, nggak gerak. Nah, biar ngerti ini biar analoginya porno dikit. Kayak misalnya nih, Harrison setiap hari kerja, capek, ya kan? Kurang jereng nih. Dikasih nih film XXX. Nah, itu ada tuh perangsangnya. Jadi mau Apa Harrison lagi? Contoh, biar teman-teman tahu. Nah, definisi dalam Prudential sama. Prudential sudah menyediakan list-list nasabah yang bisa dapat privilege di Rucinta, Tumpeng, isi upgrade. Buka. Kalau nggak dibuka, nggak ada feeling. Nah, itu yang saya lakukan waktu April, saya nggak keluar rumah sama sekali, saya ke Tumpeng 15 orang. Saya buka, saya catat. Si ini. Oke, yang bisa Rucinta, si ini. Kalau udah lihat, feelingnya ada. Habis dari situ, buka apa? Bikin story,
bikin story di Instagram, buka. Siapa yang view? Si ini, si ini, si ini, si ini, si ini, saya catat. Oke, target gue sehari telepon 5 orang ya. 5 orang aja bibir udah pegel. Nah, kalau gambarnya udah ada, targetnya udah ada, barulah masuk ke next step. Bikin script. Script lu apa? Script saya adalah, saya pakai scriptnya Eric Feng. Konsepnya adalah value, 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 baru tonjok. Tonjok itu bukan negatif ya. Value, 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 artinya 3 hal ini harus menguntungkan buat dia nih. Jadi contoh, saya telepon Erisan nih, saya lihat nih. Oke, gue hari ini mau tawarin dia, si Erisan nih, misalnya mau tawarin tumpeng. Ya kan, saya ngerasa Erisan sih kalau nambah sejuta kayaknya lagi berat karyawan, tapi kalau nambah-nambah 300-400 bisa nih jadi tumpeng buat tambahin kru top. Oke, apa yang Eder lakuin? Ya udah, saya telepon dia, telepon tuh mungkin sama kok. San, apa kabar? Nah, gue langsung role play aja. Kalau kan ikutin gue ya, kita ngobrol santai ya. Oke, kayak gue telepon, gue pakai remote AC biar menjiwai teman-teman ya. Nah, San, apa kabar, San? Lagi di mana? Ini lu klien gue ya. Lu lagi di mana? Gimana WFH nggak, San? Lagi santai, bro. Waduh, enak jadi lu ya. Kerjanya santai dulu ya. San, gini loh. Tujuan gue telepon lu, ada beberapa hal penting dari Prudential mau gue info. Boleh nggak gue minta waktu lu 5 menit? Boleh aja, bro. Boleh ya, San ya. Jadi gini, yang pertama, jadi Prudential adain rapid test gratis nih buat nasabahnya. Kan lu tahu kalau misalnya kita rapid test bayar di rumah sakit itu kan 395.000. Khusus buat nasabah Pru itu free. Jadi lu bisa dapat itu loh kalau mau, kalau lu ngerasa mau, infoin ya. Dan ini juga berlaku buat nyokap, bokap, dan sistemnya drive-thru. Lu nggak usah khawatir, mesti masuk-masuk ke rumah sakit, di mobil, cepat ambil darah, hasilnya di email. Dan hasilnya bisa lu pakai buat naik pesawat. Lumayan kan? Nah, itu yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah, nah Prudential dari sejak Maret sampai detik ini, Sen, itu ada yang namanya santunan 1 juta. Sorry bro, kalau just in case, kan lu klien gue harus tahu nih, mungkin gue omong nggak enak, sorry. Kalau sampai kita kena COVID, selain rumah sakit lu dibayarin, lu dikasih uang cash sehari 1 juta. Dan lebih, kalau lu mau lebih gede lagi nggak, misalnya mau udah, ada caranya. Kalau kita masuk rumah sakit pemerintah, dan pemerintah udah bayar, dan lu nggak klaim ke Pru, dikasihnya 2 juta per hari. Dan nasabah gue udah banyak yang klaim sih. Jadi kalau kita masuk rumah sakit, anggaplah 10 hari, ya berarti Prudential harus transfer kita 20 juta. Dan ini harus diklaim, makanya gue harus info ke lu. Nah, yang ketiga juga, yang gue mau info adalah, nah ini kan kemarin ya gue cerita, bahwa untuk nasabah yang meninggal karena COVID, ada tambahan asuransi jiwa senilai 250 juta. Itu juga, lu juga mesti tahu. Jadi ini juga free juga loh dari Pru. Nah, yang terakhir, ini gue mesti review, kan tugas gue sebagai agent, seperti yang gue janjiin adalah 1-2 tahun sekali, gue akan kontak lu untuk review manfaatnya. Nah, manfaat lu saat ini adalah, asuransi jiwa 500 juta, kartu rumah sakit Silver B, cover seluruh Asia kecuali Hong Kong, Singapura, Jepang, limitnya 15M. Yang ketiga, meninggal kecelakaan 500 juta. Jadi kalau meninggal kecelakaan keluar 1M, meninggal karena penyakit 500 juta ya, Sen. Dan yang terakhir, asuransi penyakit kritis 500 juta juga. Nah, gue mau terangin ya, biar lu nggak bingung. Asuransi sakit kritis itu sama kesehatan. Kalau kesehatan, lu masuk rumah sakit, sorry, apapun penyakitnya, kita masuk rumah sakit, semua di-cover di rumah sakit. Tapi asuransi sakit kritis, kalau kita kena sakit kritis, dia nggak bayarin loh rumah sakit kita, bro. Dia kasih kita uang cash kopetiau. Tujuannya apa? Prudential percaya kalau kita sakit, kritis, penghasilan kita juga hilang. 500 jutanya inilah yang ganti penghasilan kita sementara, alias income protection. Seperti itu. Nah, yang gue mau info adalah begini. Ini kan waktu lu bikin, oh ya sama produk ini kalau misalnya nggak kepake, maaf langsung meninggal. Ini juga keren ya, berubah langsung jadi asuransi jiwa. Gitu. Ini kerennya. Nah, tapi yang gue mau ngasih tau adalah gini, waktu lu masuk produk ini kan belum ada namanya COVID. Nah, si Prudential itu nawarin upgrading untuk kita. Upgradingnya begini loh. Jadi, kalau dulu kan belum ada COVID, jadi kalau misalnya kita kena COVID, keluar nggak 500 jutanya dikasih cash nggak? Enggak. Nah, Prudential keluarin produk namanya PruTop. Simple. Tujuannya untuk melengkapin aja. Jadi, kalau sampai kita kena sakit kritis, keluar, tapi untuk kondisi-kondisi baru, nih kayak COVID,
kayak accident, itu juga bisa keluar. Syaratnya apa? Amit-amit kalau sampai kita di ICU 9 hari, apapun penyebabnya loh, Sen, keluar. Nah, orang kalau kena COVID kan di ventilator lama, lebih dari 14 hari. Jadi Prudential pengen bantu masyarakat, gimana caranya supaya bisa keluar. Sedangkan kalau dulu kan perjanjiannya kan by diagnosa. Kena kanker, memenuhi syarat, keluar. Kalau ini udah dibikin lebih mudah lagi. Terus gilanya lagi adalah, sekarang kalau kita operasi invasif, definisi invasif adalah kita bedah, itu kelihatan organnya, bedah otak, kelihatan otaknya, bedah paru kelihatan parunya, bedah jantung kelihatan jantungnya, bedah hati kelihatan hatinya, bedah ginjal kelihatan ginjalnya, itu namanya invasif, bedahan yang kelihatan organnya. Itu tanpa ngelihat sakitnya apa udah keluar. Contoh paling nyata, misalnya si Budi naik motor, tabrakan jeder, kecelakaan, jantungnya, hatinya pecah, mesti jahit. Itu kan di black. Kalau ikut produk yang lama, belum keluar 500 jutanya. Ini udah keluar. Nah, poin keempat ini untuk upgradingnya emang ada kenaikan premi. Tapi kecil, cuma 350.000. Nah, Sen, gini, menurut gua ya, kalau saat ini cash flow aman, menurut gua sih lo upgrade. Karena apa? Nambah duitnya kecil, covernya tambah lengkap. Gitu. Ada yang lo mau tanyain nggak, Sen? Nggak ada. Nah, gitu ya. Nggak ada ya. Tapi kalau misalnya dibilang, iya deh, gue Nanti pikir dulu deh. dulu apa, iya nggak apa-apa. Ya, contoh kan kayak gitu kan, nanti dulu atau gue pikir dulu atau gimana, oh nggak apa-apa. Justru gue telepon lu biar lu nyaman, lu boleh pikir-pikir dulu. Tapi gue izin ya, 2 atau 3 hari sekarang gue follow up. Soalnya lu dapat privilege non-medical check-up, di SMS, lu oke langsung ke Eder nge-lag atau gue yang nge-lag? Putus dar. gue mendadak mute nih, ada yang telepon. Putus ya? Nggak, Eder ada yang nelpon. Oh. Teman-teman, agak sedikit masalah teknis. Teman-teman siapin pertanyaan bagi yang mau tanya ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, gue coba tambahin lagi. Dulu si kak leadernya si Eder namanya Cifuni. Dia kan pernah cerita, gue tanya dia. Ini mumpung si Edernya belum ada, kita agak sedikit bully dia, sedikit nggak tahu dia. Jadi gue tanya sama si Ibu Funinya ini, leadernya si Edernya yang rekrut kan. Gue tanya dia, Ci, lu kok bisa rekrut si Eder? Dia bilang kan. Iya, Son, dulu dia bilang kan dikenali sama temennya dia yang tadi dia bilang nggak jalan kan. Gue ngelihat dia itu manusia nggak ada harapan. Gue lihat tuh manusia tuh nggak ada harapan itu. Itu nggak bisa lah, semuanya nggak bisa lah. Dia berandalan. Nah, Eder udah masuk, Eder? Udah masuk, gue denger lo ngomong apa, Lanjut. Kak. Manusia nggak ada harapan kata Eder. Iya. Jadi, tapi kalau misalnya... Jadi gue lanjutin, Putusan. gue lanjutin. Ganti gue bully lu. Jadi si leadernya si dia, gue tanya dia, ini orang bilang nggak ada harapan, Son, bilang. Tapi kok hebat ya, Son Fudesia tuh bisa ngerubah dia. Manusianya dia bilang, udah kata orang bilang ya, udahlah kalau udah kartu mati itu. Cap satu jilun. Nyuk. Jebot. Lanjut, Der. Tapi luar biasa Fudesia ngerubah dia. Oke, Der, lanjut, Der. Oke, gue lanjutin ya. Nah, tapi ketika nasabah kliennya ngomong begini, kayak tadi, ntar dulu, gue empati. Gue akan ngomong, tapi gue pikir dulu, nggak apa-apa, Sen. Justru itu tujuan gue, kontak lu pikir-pikir dulu aja. Tapi ingat, keunggulan kita, lu nggak usah medical, bisa upgrade. Ya, itu kalau ngomongin mengenai Prutop. Tapi kalau ngomongin Purcinta juga sama. Level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, gue mau update nih. Bro, ini kan saat ini kan, sorry to say, PSBB gagal. Indikasi second wave meningkat. Kita first wave aja, kita belum lewat. Pemerintah nggak mau ada kerusuhan. Akhirnya apa? Melakukan yang namanya herd immunity. Dalam arti gini, yang kuat-kuat aja. Maaf loh, yang meninggal. Nah, Prudential, kita sebagai agent minta nih ke Pru. Ada dong produk buat solusi nasabah kita. Nah, Prudential launching produk asuransi jiwa murah banget. Dan lu masuk ke daftarnya. Bahwa produk ini konsepnya simple, hampir kayak gratis. Nah, jadi intinya lu bayar cuma 10 tahun, Sen. Bayar 10 tahun nih, sebulan. Nah, lu harus tahu angkanya ya dari awal, udah tahu angkanya ya. Lu bayar cuma setahun 10 juta, Sen. Bayar 10 tahun, ceban. Total yang lu setor 100 juta. Lu di cover 1M. Kalau sorry, amit-amit kita meninggal, sebabnya apapun. Tapi, kerennya adalah, kita bayar 10 tahun, kalau kita meninggal, amit-amit loh, itu keluar 1M. Kalau meninggal kecelakaan, keluarnya 3M. Tapi kalau nggak terjadi sesuatu, kita di cover sama 20 tahun, 20 tahun kita masih sehat,
masih montok Sen kayak lu sekarang nih, montok, makin menggemaskan, makin lucu. Nggak usah khawatir Sen. Semua duit yang lu titipin ke gua balikin full plus 10%. Jadi bisa buat dipakai tambahan kita pensiun. Udah murah, coverannya gede, duitnya balik plus 10%. Dan kerennya nggak pakai medical, bro. Nah, menurut gua produk ini cocok banget buat pas kita COVID. Nah, gue cuma mau info. Menurut lu gimana? Boleh nggak lu kasih saran? Gitu. Jadi soft selling, bro. Der, ini kan buat orang yang sudah punya polis sama lu. Kalau orang yang belum punya polis, yang lu agent baru, lu ajarin ngomongnya seperti apa, Der? Nah, kalau nggak punya polis sama kayak tadi, kan poin nomor 1, rapid test bisa buat semua. 1,1 juta kan bisa buat semua. Oke. Ya kan? Nah, udah kayak gitu, nomor 3, ya cerita, kalau mau ngomong percinta, mulai dari herd immunity, cerita bahwa memang kita tuh bukan udah sehat, PSBB dibuka, gitu loh. Nah, gue mau sharing, Prudential keluarin produk khusus di masa COVID ini, asuransi jiwa murah banget. Dan gue udah hitungin buat lu, untuk premier, untuk coveran 1M, nah udah cerita aja. Tapi harus main banyak. Gitu, brandingnya dari teman-teman di IG dulu. Jadi jadi nggak ada alasan agent baru sama agent lama lu bisa ngomong. Gitu. Nah, itu yang gue lakuin, habisin aja teman-teman cerita gitu. Terakhir penutup ya, sebelum tanya jawab, adalah begini. Bro, gue udah cobain seperti yang lakuin, tapi market gue lagi kurang oke. Ketika Anda banyak ngomong, dan orang-orang tahu Anda agent, dan Anda nggak ngejar, Anda soft selling, Anda profesional, jangan pikir sia-sia, bro. Sama seperti akarnya ada di dalam tanah, nggak kelihatan, tapi di saat yang tepat, ekonomi udah balik, mereka akan cari Anda. Saya kesaksian satu ya teman-teman ya. Saya hari ini kemungkinan ada closing, nggak gede lah. Kalau Aco kan closing kan amit-amit. Kalau si Erison closing amit-amit. Closingnya kecil lah teman-teman. Anggaplah 30 juta sampai 40 juta API. Saya prospek orang ini cewek, suami istri. Suaminya punya tante agent senior di Pru. Tapi nggak cocok sama tantenya. Tapi udah masuk di sana. Istrinya masuk sama saya. Udah, ceritanya habis itu doang. Terus saya tawarin orang tuanya, nggak mau, karena sayang bayarnya. Ini namanya momentum. Singkat cerita, kemarin dia telepon saya, mau minta dibikinin, jangan yang mahal-mahal, saya kasih dia PSS. Terus abis itu saya tanya, lu kenapa mau bikin? Nah, dia baru cerita. Kemarin, papanya si cowok, lagi jacuzian di rumah, tiba-tiba pingsan. Untung ada emaknya. Itu ceritanya, teman-teman. Kita nggak tahu apa yang terjadi di jacuzzi, kan. You never know, teman-teman, ya kan, pasangan itu. Nah, dibawalah ke rumah sakit Siloam, ternyata kena heat stroke. Jadi bukan karena apa-apa, tapi karena airnya panas, kena heat stroke, teman-teman. Dan dirawat 2 hari itu habis 34 juta. Ini orang kaya ya, 34 juta. Nah, si istrinya ini kan anak tunggal nih. Ya kan, mantunya dan anak tunggal. Dia mikir, waduh gimana ya orang tua gue ya. Akhirnya telepon saya dan dia mau masuk. Nah, singkat cerita, teman-teman, itu namanya momentum. Kalau teman-teman tidak pernah bercerita ini sebelumnya, kalau saya tidak pernah prospek bahwa orang tua itu penting, bahwa lu anak tunggal, kapan lagi lu berbakti dan teman-teman, saya nggak pernah menanamkan benih itu ke dalam pikiran dia. Gimana mau berbuah? Nah, jadi kerjaan kita adalah menabur setulus-tulusnya dan sebanyak-banyaknya. Kalau Anda tidak pernah menabur, kalau ada kejadian yang related sama itu, dia nggak ingat. Kalau si Erison nggak pernah cerita, misalnya, pentingnya asuransi, nggak mungkin nasabah tiba-tiba kontak, bro, lu masih di asuransi nggak? Nggak ada, karena nggak pernah cerita. Kita perlu habisin jatah gagal kita, guys. Nah, Anda mau habisinnya kapan? Kalau Anda habisin di masa muda, masa tua Anda enak. Kalau Anda habisin di waktu sedikit, dalam arti malas belajar, waktu muda happy-happy, dicegi. Umur hidup, Anda akan habisin itu semua. Gitu. Enggak, lancar. Lancar ya? Oke. Lancar. Oh, gitu gue agak jelek. Nah, itu aja sih dari saya. Ada yang teman-teman mau tanyain nggak? Atau kita diskusi ringan? Tanya Cong. Dar, gue mau tanya Dar ya. Lu kan promotion leader banyak Lu lu hilang tadi. semua. Bentar, sinyal gue kayak jelek deh nih. Sorry. Muka lu orang hilang semua, bentar ya. Muka lu ya boleh. Bentar, internet. Muka lu sih lebih bagus daripada Oke, udah balik. sih. Iya. Gimana? Gimana? Yuk, teman-teman diskusi yuk. Ngobrol-ngobrol santai. Ini kan grup santai. Gimana? Dar, lu kan, tunggu, gue main video. Lu kan promosi leader banyak tuh, Dar ya. Ada berapa leader semuanya, Dar? Anak-anak muda semua lagi. Itu mah leader campuran semua kerajaan gua. Tapi kalau nanya kerajaan lu, semua total ada berapa leader? AD berapa, Dar? Nah,
Gue lupa jadinya berapa ya. Yang tadi yang di video itu aja lu putar aja lagi kan gue udah kasih linknya. Gue lupa. Kurang lebih tahu gua 3 AD, 3 AD, 4 AD ya. 3 AD deh. Pokoknya 3 satu assist Yadi, winner, Sam 4 AD, direct, 1 AD, 1 AD non direct. 2 AD atau AD. Oh, 2 AD non direct. Terus sisanya AD. Nah, Ya masih berjuang, Bro. pertanyaan gua nih, gua kenal sama satu ade lu, nggak tahu direct apa enggak. Namanya Samuel ya kalau nggak salah ya. Iya tahu. Iya tahu Ya. tahu. Samuel kan, lu bagaimana bisa rekrut dia, dia secara kalau kita nggak kenal aja tuh dia orangnya sengak loh, bener nggak? Ya tipe orang sengak kayak orang sombong ya. Kok bisa jadi di tangan lu, Bisa jadi seorang agency director, masih muda lu, 20 lebih tuh, gue inget umurnya. Gua cukup dekat sama dia ketika jalan bareng di MBRC Cruise, ya. Tapi kalau kita nggak kenal, kita pasti pikiran dia orangnya sengak, sombong ya. Tapi kok bisa jadi loh, jadi leader hebat loh di tangan lu, Coba sharingin, Karena dia balas dosa dia. Oke, teman-teman, jawabannya adalah simpel. Kalau untuk kasusnya Sam itu bukan agent saya langsung loh. Sam itu agent get agent. Jadi dalam arti bahkan leadernya si Sam itu aja sudah bahkan leadernya si Sam aja udah nggak aktif, teman-teman. Nah, jadi kalau ditanya, sebenarnya balik lagi seperti yang Erickson sama Andy lakuin adalah kekuatan sistem, membangun komunitas. Jadi awal-awal dia males banget training, dia nggak ngerti. Tapi gini, sistem di grup gua mungkin sama di kalian adalah intinya saya akan berusaha membuat tim saya nyaman ada di tempat saya. Jadi kalau mau main, kalian punya taman bermain di sendiri, kalian juga bisa main di taman bermain saya. Jadi gimana caranya agar orang ini betah untuk ikut sistem. Nah, ketika ikut sistem kan dengerin speaker, terus saya bantu ngobrol, ditemenin secara personal touch. Lama-lama kan pola pikirnya berubah, sama seperti air, gelas, airnya hitam, ditambahin dikit, lama-lama oke. Nah, kalau bahannya bagus, makanya prinsip membangun grup adalah bahannya harus bagus. Lu jangan merekrut mas-mas abang-abang nggak jelas dengan pikiran mereka punya hak untuk sukses. Iya, tapi teman-teman juga punya hak untuk tidak terkena sakit hati dan stroke, teman-teman. Kalau pilih bahannya bagus, larinya kencang. Kalau pilih bahannya kurang, teman-teman harus memperbaiki mimpinya dia dulu, citra dirinya dia dulu, baru kalau ngomongin credential sama. Nah, si Sam ini secara bahan dia bisa bergaul, dia bukan orang kaya, orang sederhana, tapi hidup di lingkungan yang lumayan, ya udah. Dan dia mau datang ikut training, dia mau datang ikut sistem dan dengerin saya gitu loh. Nah, udah stres ini segala macam, saya kasih tahu, ayo coba. Ujung-ujungnya bahan itu sendiri. Dia tetap maju. Dia teman-teman bayangin, dia sampai canvassing di mall Kelapa Gading, berhasil canvassing di rumah sakit mitra 6 bulan, API-nya 50 juta, teman-teman. 6 bulan. Tapi ya, ternyata bukan masalah dia bego. Tapi dia nggak ketemu momennya. Pas dia ketemu momennya, udah lancar closing-annya sampai sekarang. Saya nanya sama dia, Sam, gue bingung sama lu. Dulu lu selalu ngeluh sama gue motivasi, gue ajakin ngomong, lu bilang lu nggak punya klien. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kok sekarang klien lu bisa ada dari mana? Teman-teman, ini gambarannya. Gue cara memandangnya beda aja, Dulu tanpa sadar gue pikir si om ini udah punya, si om ini nggak bisa, ini nggak bisa. Tapi ketika gue sedikit klik, tiba-tiba gue berpikir kenapa gue nggak coba ya? Tiba-tiba gue ngeliat nasabah ada aja di mana aja. Si ini bisa, di sini bisa. Cara pandang lo guys. Lo hati-hati ketika lo ngerasa nggak bisa atau belum klik atau belum ini, kadang-kadang tuh mata hati kita ketutup. Kita ngeliat semua orang udah punya, lihat nggak ada jalan, tapi di twist dikit, waduh ngeri. Itu poinnya gitu loh. Seperti itu sih gambarannya, bro. Kuncinya adalah cara pandang, mindset-nya kita melihat bisnis ini ya. Ya, dan ya itu. Ketika kita bilang susah, ya pasti susah. Benar nggak? Betul. Dan intinya kita perlu namanya ikutin sistem untuk membentuk cara pandang kita semakin hari semakin baik. Betul gitu, Dar ya? Iya. Betul banget. Dar. Oke, Harrison udah nggak tahan untuk nanya. Gantian tuh ya. Dar, tadi ngomong selama lu di industri asuransi di Prudential, lu ada menemukan 10 jurus, akhirnya lu melakukan 4 jurus yang akhirnya lu berulang-ulang. Lu ngomong itu kan tadi, Dar? Ini. Iya. Ya. 4 jurusnya itu apa, Dar?
Oh, maksud gue sebenarnya itu analogi. Maksudnya gini, Susan. Kita Oke. kan waktu dulu kan diajarin banyak tuh, ada keranjang batu, penjualan UP lewat ahli waris hukum, gaya ini, gaya itu. Teman-teman juga Oke. pasti banyak. Harrison tuh menurut gue ya, isu-isunya, kabar burungnya itu, ini anak pinter banget, teman-teman. Jadi saya rasa ilmunya banyak nih yang akan di-sharing ke teman-teman kan dari sistem penjualan. Tapi saya percaya nggak semuanya lu cocok pakai. Apa Nggak yang lo semua ajarin? cocok. Gitu. Ya ini gue mau ngomong. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tanya gitu ya ke saya apa yang saya ajarin, saya sih cuma pakai sampai sekarang ke tim saya ajarin namanya segitiga, ya kan segitiga proteksi itu harus bisa dengan gayanya saya. Habis segitiga, saya cuma cerita mengenai konsep income protection bahwa kalau misalnya kalau buat jalan CCB ya, saya cerita bahwa ini ada satu produk yang kalau sampai kita sakit, rumah sakitnya nggak dibayarin, tapi biaya hidup kita yang dibayarin. Anggap deh, Sen, lu punya asuransi covernya 1 triliun. Kalau kita sakit nih, semua dibayarin pertanyaannya. Oke, bagus Asuransi tuh. apa? Listrik di, nah kayak gitu kan, listrik di rumah, uang sekolah anak, uang jajan istri, kasih mama, itu semua bisa nggak lu klaim ke asuransi kesehatan lu? Nggak bisa. Nah, karena ini udah masalah, Prudential launching satu produk di mana kalau kita sakit, rumah sakit kita nggak dibayarin, tapi yang dibayarin biaya hidup kita. Boleh nggak gue cerita? Gitulah gambarannya. Guys, teman-teman si Eder Baik, ini Bang. kalau kalian perhatikan guys, si Eder ini adalah cara soft sellingnya sekali dari tadi nih. Ini Soft, benar-benar seperti yang belajar. gitu. Jadi caranya sama seperti Harrison cerita ke saya dulu, cara dia deketin cewek, soft, toto, makan hop, gitu. Teman-teman, soft, hop, gitu. teman-teman. Tahu-tahu bunting. Aduh. Lo orang berdua Gitu, memang gitu, gitu. bahaya tau, digabung jadi satu bahaya. Der, Kurang lebih begitu, gua teman-teman. nanya lagi, Ya. Der. Tadi kan lu bilang San. minder jadi agent ada slide lu 1. Bener dong? Dan itu kan Betul, rata-rata kalau gua bilang hampir 80% orang agent gagal karena dia minder merasa jadi agent. Bener dong? Betul, San. Nah, menurut lu cara bagaimana agar lu bisa mengajari, anggaplah kita anak-anak lu semua nih. Tolong ajarin kita agar biar nggak minder, Der. Apa yang lu ajarin, Der? Oke, jadi begini. Nah, kan kalau misalnya ada profesi misalnya minder nih, gue pasti kalau sama agent gue tanya sama dia, lu sama profesi ini, lu ngerasa minder nggak sebagai seorang penjual atau agent asuransi? Gue akan tanya dulu dong, kenapa? Nah, jawabannya kan macam-macam deh, mungkin dari brainwash orang tua bisa, atau ngerasa malu jadi sales, banyak macam deh. Takut dijauhin teman. Ya, takut dijauhin temen. Nah, biasanya kan tiap orang kan treatmentnya beda-beda. Apa sih ketakutan terbesar dia? Dan gue akan ngomong gini, misalnya anaknya itu adalah si Acong. Ini muka lu yang ada, gue ngomong lu dan misalnya anaknya lu, San. Gue bilang gini, San, sorry lo, gini, lu tahu nggak kenapa banyak orang miskin itu nggak bisa kaya? Karena mereka benci sama orang kaya. Jadi kalau ketemu orang naik mobil, dasar lu naik mobil sih lu seenaknya. Ya begitu. Jadi goblok mindsetnya. Ketemu sama orang kaya, bajunya bagus, pakai mobil, mereka pertanyaan gue simpel, Putus, Der. apakah lu mau Putus jadi nggak ya? putus gak, San? Agak putus. Halo? Sekarang udah oke? Lumayan Putus oke. nggak putus, Der. Tadi putus, Der. Oke. Sebentar ya. Kok bisa putus sih? Oke, udah aman belum, guys? Udah aman. Aman ya? Lu Oke, jangan gua sambil ulang. download, Der. Iya nih, 3GP-nya nih. Nah, terus dilanjutin lagi. Saya ulang ya konsepnya. Konsepnya adalah gini, kalau teman-teman lihat kenapa banyak orang miskin yang nggak bisa jadi kaya, karena mereka benci sama orang kaya. Ditambah sinetron Indonesia kan, pakai mau kena keserempet mobil, wah menderita banget, jadi pembantu disiksa, akhirnya apa? Menimbulkan kebencian sama orang kaya. Nah, secara alam bawah sadar, kita nggak akan pernah mau jadi orang yang kita benci. Aku selalu ngomong gitu. Ya, kalau lu Kita tidak makin mau sebel sama jadi orang kaya, yang dibenci ya. Betul banget. Lu akan mau jadi orang yang lu benci tanpa alam bawah sadar. Jadi ntar kalau lu mau ke sana, alam bawah sadar lu sabotase, lu jadi boros, lu jadi bego, lu nggak mau jadi belajar. Poinnya seperti itulah konsepnya. Saya yakin teman-teman paham. Nah, sama bro. Ketika lu ngerasa sama profesi ini